Jadi yang pertama mindset adalah pola pikir, yang kedua skill set atau kemampuan dia jualan. Yang ketiga tools atau alat. Tools itu support. Ya, saya ulang karena saya lihat banyak yang nulis ya. Yang pertama penutup jualan sukses, mindset atau pola pikir. Yang kedua skill set. Yang ketiga tools atau alat. Nah, sekarang saya mau survei 3 orang, saya mau tanya, Bu, siapa tadi? Kacamatanya soalnya keren banget, ya. Bu, siapa tadi? Bu, saya sering ketemu sama Ibu, ya. Lebih penting mana? Mindset, skill set, atau tools dalam jualan? Tiga-tiganya penting. Oke, jawaban pertama. Jawaban yang kedua, saya pengen tanya, Bu, siapa tadi, Bu? Bu Lili, mana yang lebih penting, Bu? Mindset, skill set, tools. Semuanya penting. Oke. Tengah udah, berarti sekarang sisi sini. Sisi sini saya udah 2 kali nanya sama yang wanita. Pak, namanya siapa? Pak Lutfi. Mana yang lebih penting? Mindset, skill set, atau tools? Semua penting. Kelasnya kompak ya, kita bubarin ini udah kompak. Ya Anda tahu, semua sama penting. Kita nggak bisa cuma salah satu. Setuju nggak teman-teman? Ya nggak bisa cuma mindset. Aku pengen, ya semua juga pengen. Dengar tadi kemarin semua juga pengen. Masalahnya kalau nggak punya skill set, nggak punya tools, ya cuma tinggal pengen. Ya saya kutip kata-kata Pak Prabowo waktu debat capres. Itu namanya omong-omong. Nah itu namanya omong-omong cuma pengen, tapi nggak punya skill set, nggak punya tools, nggak punya support. Ditanya orang mau kemana? UK keren. Awal tahun semua pengen ke UK. Akhir tahun ya ke UK bukan kayu. Ke LA, benteng aku. Ya gitu aja bolak-balik. Nah, memang dibutuhkan ketiga-tiganya. Tapi kalau urutan selalu dimulai dari mana? Anda tahu? Urutan selalu dimulai dari mindset. Kenapa urutan selalu dimulai dari mindset? Kenapa urutan pasti harus mulai dari mindset? Nanti, Bu siapa sih? Ibu Heni. Sebenarnya penjelasannya simpel Bu Heni. Karena untuk skill set dan tools, untuk kemampuan jualan dan peralatan support, itu pada setiap orang berlaku asas yang sama, yaitu asas SPBU. Kita mulai dari nol ya. Karena semua orang nggak ada yang lahir punya bakat jualan. Sampai hari ini saya kalau diundang ke acara teman, saudara, lahiran anak, semua bayi lahir yang saya lihat sampai hari ini nggak tahu kalau Anda. Semua yang saya ketemu bayi lahir menangis. Ada yang udah ketemu bayi lahir langsung menawarkan. Lahir langsung singkong bagi ibu, ada. Nah masalahnya adalah banyak orang ngatur bahwa jualan itu bakat. Nah mulai sering deh, dia mah jualan, dia mah hoki. Nah pertama, dia hoki, gue nggak hoki. Dia mah bakat, gue nggak bakat. Aduh dia ke Paris, nggak kayak gue yang cuma rengginang di kali Tongguan. Mulai kan, play victim kan. Pertanyaan saya, Wanti, bagian jualan mana yang butuh bakat? Kalau saya WA Wanti, saya ajak, Bu, ketemuan yuk, ngopi dong. Itu bakat atau pilihan? WA ngajak ketemuan itu bakat atau pilihan? Mau atau nggak mau? Ya kan? Kalau setelah Wanti bersedia ketemu terus kita janjian jam 10, saya muncul 9.30 supaya saya muncul lebih awal. Ya Wanti terserah, mungkin telat dikit, tapi saya muncul. Itu bakat atau pilihan? Habis ketemu ngobrol, biasa kan ngobrol, tahu nggak? Ini naik, itu naik, dia semua naik ya. Ya ibu-ibu kalau meninggal tahu kan? Itu bakat atau pilihan? Masa ibu-ibu ngobrol bakat? Ibu-ibu ngobrol mah bukan bakat. Itu mah nggak sadar. Ada sebabnya teman-teman, bapak-bapak, mereka disebut ras terkuat di muka bumi. Karena buat mereka ngobrol itu kebutuhan hidup. Mana perlu bakat.
Bener Pak? Dan jangan main-main Pak, dia bisa jelasin Pak. Gue send kiri supaya lu ke kiri, karena gue pengen ke kanan. Di mana bagian bakat dalam jualan? Jualan itu pilihan. Ya kalau mindsetnya memilih untuk tidak mau jualan, percayalah Anda nggak akan pernah jualan. Makanya ada satu istilah di dunia sales, di salah satu postingan saya, bagi yang kemudian dia thank you coach karena itu kena banget. Saya katakan dengan simple, jualan, kamu nggak bisa, jangan khawatir, banyak yang mau bantu. Ya, semua teman-teman baik saya itu pengen bantu Anda jualan. Sumpah mereka pengen banget Anda jualan. Karena ke Paris kalau nggak ramai-ramai itu nggak enak gitu. Ya kan? Jadi sumpah Anda kalau nggak bisa jualan dan khawatir banyak yang mau bantu. Tapi kalau Anda nggak mau jualan, nggak ada yang bisa bantu. Saya ulang dulu ya teman-teman, ini mindsetnya dulu ya. Jualan itu kalau nggak bisa jangan khawatir, banyak yang mau bantu. Di sini semua siap bantu. Saya pun nanti akan membantu Anda, mau atau mau banget? Mau banget, tapi ketika hasil ini, tapi aku nggak bisa. Tapi aku nggak nyaman. Jualan itu bukan jualan produk dan jasa. Semua orang itu pintar jualan, cuma salah pakai kata. Kata yang dipakai biasanya kata selling. Nah kalau selling emang susah. Saya udah 20 tahunan lebih di dunia jualan. Teman-teman saya itu udah 20 tahunan lebih profesinya sebagai sales loh. Dari zaman saya sekolah, apapun yang halal, selama halal dijual, saya jual. Teman sebangku juga kalau halal kita jual. Serius? Beneran Pak? Pak siapa juga? Pak Asmara. Kalau sekolah jangan sebangku saya. Kalau guru nanya saya, Asmara mana? Laku Pak. Ya berhasil kita pasarkan aja gitu loh. Saya udah 20 tahun lebih di dunia jualan. Tapi saya katakan pada Anda, kalau jualan menggunakan kata selling, jualan itu memang susah. Saya sampai hari ini saya nggak pintar selling. Kunci sukses saya di dunia jualan karena saya nggak pintar selling. Tapi saya sangat pintar sharing. Nah masalahnya semua orang yang saya ketemu pintar sharing. Bu siapa sih? Kak siapa? Kak Maria. Film terakhir di bioskop yang suka banget nonton itu, aduh film ini gue suka banget, ngajak temen film apa? Udah gak pernah nonton? Nanti kita nonton. Bisa. Buat yang punya link istri saya tolong jangan diterusin ya. Gak pernah nonton bioskop lagi? Ibu? Gak pernah juga? Pantesan sahamnya 21 drop gara-gara belum ada nih ya. Yang masih nonton, yang terakhir nonton Avatar suka banget, boleh tolong angkat tangan. Ibu? Oh iya. Bu siapa sorry Bu? Bu Lizzy. Avatar Klan Api sekarang ya, ketika negara api menyerang. Bu Lizzy suka nonton Avatar kemarin? Yang ketiga, bagus kamu? Dibanding Way of Water lebih suka yang Fire and Ice atau Way of Water? Yang pertama ya. Yang ketiga ini Fire and Ice ini ya. Oke. Nah, berarti ibu suka. Pertanyaan saya, habis kemarin nonton berapa temen yang dibilangin, lu mesti nonton Avatar keren banget, yang gila sekarang keren banget. Berapa? 5 orang. Berarti ibu ngomong ke mereka, lu kalau sampai tahu nonton gimana nih, itu dia punya teknologi sih gila banget tuh si kamera. Benar? Pertanyaan saya, XS1 udah kirim voucher berapa karena bawa 5 orang nonton? Nggak ada. Anda pernah sadar kan? Anda itu jualan tiap hari. Jualan itu bukan produk dan jasa. Ide, konsep, gagasan itu jualan nggak? Bu Ira tadi, Bu, makan pecel lele yuk. Enggak, aku beli pecel lele. Ada kulitnya panjang. Makan ayam goreng aja. Itu jualan nggak? Soal nanti makan yang pecel lele atau yang goreng, berarti siapa menjual ke siapa, benar nggak? Setiap orang menjual sesuatu dalam hidup. Nggak ada hari yang lewat tanpa Anda bangun, jualan, sampai tidur lagi.
Setuju atau setuju banget? Nah pertanyaannya satu, kenapa bawa orang nonton Avatar nggak dapat voucher? Lu pinter banget jualan, yang berangkat ke Paris gue enggak deh. Simpel deh boleh sih. Yang ini ke Paris nih. Tapi kalau ketemu orang, ntar kalau dia nolak gimana? Ntar kalau dia nggak mau gimana? Kalau saya simpel, saya kalau nawarin orang, ya dunia jualan itu cuma ada 4 SW. Ya catat baik-baik nih. Dunia jualan itu dunia sederhana. Anda ketemu orang nawarin, rumusnya cuma 4 SW. Oke? SW yang pertama catat baik-baik. Saya ketemu orang pasti some will. Ada yang akan mau. Some will. Boleh kamu ditulisin teman-teman? Ya, yang ada iPad-nya tolong tulisin aja. Tulisin gede-gede di depan biar teman-teman sadar. Bro ini tolong tulisin. Kalau boleh tulisan tulis tolong tulis. Tulis saja some will. SW yang pertama. Anda ketemu orang some will. Akan ada yang mau. Setuju atau setuju banget? Tapi nggak ada SP yang ketiga. Someone. Someone ini bukan nama mie Korea, bukan ya? Someone. Ada yang nggak akan mau. Wajar. Ada yang mau, ada yang enggak. Itu namanya hukum jualan. Some will, someone. Ya, kalau boleh ditulisin tolong ya, kalau bisa tulis ya teman-teman. Ya siap. Nanti biar teman-teman paham. SW yang pertama ada ketemu pasti ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang bangun perumahan 27 hektar. Bangun perumahan 27 hektar itu pakai duitnya tanggung-tanggung loh bu. Mulai dari desain, mulai dari land clearing, mulai dari nyiapin, mulai dari bikin kantor pemasaran. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada developer bikin. Karena bikin ini nggak cukup pakai iman, pakai duit. Ya berarti pasti ada yang beli. Some will. Yang SW kedua Wira, someone. Memang pasti ada yang nggak mau beli. Itu udah biasa aja. Gimana supaya ketemu orang semua beli? Gampang, bawa pistol, bawa golok. Gak usah training sama saya juga belum tahu ilmunya. Ya ada bawa pistol, bawa golok, mungkin semua beli. Ya. Some will. Someone. SW kedua. Won't, nggak mau. WONT, ya won't. Won't itu bentuk pendek dari will not. Some will not. Someone. SW yang ketiga, ini yang paling penting, ini mindset seorang sales. So what gitu loh. Kita kan udah tahu ketemu orang yang ada yang mau, ada yang nggak mau. So what? Yang mau ke Paris Anda atau mereka? Ya udah. Ya kalau ada yang mau ke Paris ya jangan bikin yang nggak mau. Cari yang mau. Hidup itu cari yang mau. Jualan itu sederhana. Kalau saya lupa bawa nih, ada yang punya kartu nggak? Di kantor pemasaran ada kartu main nggak? Kartu rekening? Nggak ada. Oke. Anda bayangkan nih teman-teman, karena Anda ada kartu, Anda bayangkan aja. Kartu rekening. Pak, berapa kartu dalam satu pack? Oh, ini istrinya santai, jangan main kartu, ya. 52. Oke, 52. Dan 52 kartu ada berapa kartu as? 4. Berarti kan Anda tahu, kalau kartu saya balik, saya minta Bu, siapa? Bu Lili, Bu. Tabungan saya kartu as. Berarti Ibu kan akan buka kartunya kan? Kalau buka, lebih besar kemungkinan dapat as atau bukan as? Iya. Karena 48 kartu bukan as. Cuma 4 yang as. Ya yang Anda lakukan apa? Buka. Oh bukan. Next. Someone. Itu dunia jualan. Yang memang Anda akan lebih sering ketemu yang enggak. Makanya dunia jualan itu gak ada kata-kata
Nah, cuma karena saya manusia biasa, saya lebih sering belajar daripada merayakan. Karena masih manusia biasa, belum Superman, Pak. Kalau Superman berarti celana panjang dulu baru celana kolor. Nah, Anda itu masih normal kan? Celana kolor di dalam baru celana panjang, masih manusia biasa. Ya, nanti kalau ibu satu hari hadir, oh ini kok saya udah celana panjang di dalam, kolor merah di luar, itu berarti dia udah Superman. Kalau udah Superman berarti Anda bertanya, bos lebih sering merayakan atau belajar? Saya lebih sering merayakan, karena saya sudah Superman. Hari ini saya masih manusia biasa, berarti kan Bubriska saya lebih sering belajar daripada saya merayakan. Persis buka kartu, bukan as, berarti belajar dong. Bukan as, berarti belajar dong. So what gitu loh. Setiap kesempatan Anda ketemu prospek adalah kesempatan Anda menjadi sales 1 kali lebih baik. Setuju atau setuju banget? Pilihannya tinggal sederhana, Pak. Anda memilih untuk belajar atau Anda memilih untuk baper dan cocok. Nah, ini yang saya bingung, kenapa sales kalau ngumpul nih, terutama kalau ke orang-orang kantoran nih, ngumpul jam 3 di pantry ngopi, sambil ngopi adu susah lagi. Gila, kok bulan ini belum jualan. Nah, masih mending belum jualan. Gue mau udah SP1. Orang ketiga yang paling viral, Pak. Aku pamit ya. Nanti ketemu lagi di tempat baru. Kenapa kok adu susah? Jualan itu sederhana. Saya belum pernah gagal jualan sekalipun. Buat saya kalau Bu siapa saya? Bu Linda. Saya ketemu Bu Linda ya simpel, Bu. Kita ada project nih ya. Bagus Ibu. Nanti deh saya kasih lihat. Kena banget deh. Kalau Bu Linda bilang, jadi saya transfer DP kemana? Yes! Itu namanya merayakan. Oke? Kalau Bu Linda mengatakan, saya pikir-pikir dulu. Itu namanya belajar. Termasuk saya tanya suami dulu, sering kan? Habis tanya suami 2 minggu, kita WA gak pernah balas. Kita telepon gak pernah nangkap. Ya, semoga perkawinan mereka baik-baik aja. Ya itu kan namanya belajar. Saya jadi sales yang luar biasa hebat karena saya nggak pernah gagal jualan. Itu mindset dulu. Anda mau berangkat ke Paris, Anda nggak akan pernah gagal jualan. Anda cuma lebih sering belajar daripada merayakan. Tadi berapa kali ini bilang mau berangkat ke France? 7,5 M. 2 unit. Oke. Atau 2 unit berarti kita ketemu berapa orang? 2 orang. Oh. Cuma 2 kemungkinan dalam hidup. Yang pertama, imanmu luar biasa. Saya tahu Anda masih orang yang sangat beriman. Atau yang kedua, lu emang butuh psikiater. Simpel kan? Kalau Anda berniat jual 2 unit ketemu 2 orang, berarti tingkat keberhasilan jualanmu 100%. Tolong mengaku dan angkat tangan, saya serahkan mic, saya pengen duduk ikut belajar. Saya pengen duduk di sana. You yang ajar di depan. Berarti tingkat keberhasilan jualanmu 100%. Antara imanmu luar biasa atau yang butuh psikiater. Pengen jual 2 unit ya berarti buka kartunya. Bukan as. So what? Samuel. Begitu ketemu yang Samuel, yes! Itu namanya merayakan. Ketemu yang Samuel, saya belajar. Ketemu 10 orang, jangan 10 orang deh, terlalu indah hidup lu, ya. Nanti dipikir hidup enak banget. Ketemu 30 orang, 2 yang bilang yes, yuk berangkat ke Paris. Tapi jangan lupa ini bukan cuma soal berangkat ke Paris. Yuk belajar 28 kali lebih baik jadi sales dibanding sebelumnya. Setuju atau setuju banget? Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Nah, kita jalanin dulu mindsetnya. Saya kalau minta tepuk tangan, jangan tepuk tangan buat saya. Pembicara itu gak usah tepuk tangan nih, cukup ditransfer. Sumpah. Kalau Anda tepuk tangan, tolong tepuk tangan buat diri Anda dan teman di samping Anda. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Gitu dong. Saya
jualannya 28 kali jadi sales yang lebih hebat. Itu namanya aktivitas sales. Jualan itu soal mengelola aktivitas. Pengen berangkat, aku ingin begini, tapi aktivitas kosong. Kalender gak ada isinya, gak ada prospek, gak ada ngopi, gak ada kongko. Tapi berharap berangkat. Hashtag situ oke. Teman-teman yang pertama dulu, sesi sama saya kalau ada dari sesi hari ini, setelah hari ini isi penuh kalendermu. Jualan itu sederhana teman-teman. Jualan itu menggeser dari lead. Lead itu apa? Punya keinginan, kebutuhan. Jadi asal orang ada keinginan, kebutuhan hunian, berarti dia ada lead, benar? Tapi apakah semua lead bisa turun jadi suspek? Suspek itu punya kebutuhan keinginan, punya daya beli. Anda kan udah lihat rumah dari 2,4 M, ada yang 5 M. Ya berarti kita harus tahu kira-kira kelas mana yang bisa diajak. Setuju Pak? Jangan kalau ditanya, hari ini kemarin Pak, wah saya kanvasin bagi Mutiara Bogor. Rajin Pak, habis berapa Pak? 1.000. Berapa yang beli? Belum ada. Kok bisa gitu? Saya bagi di bantaran Kali Ciliwung. Karena mereka butuh rumah. Butuh rumah benar dong? Daya belinya. Harganya berapa Pak? 2,7 ya? Mau yang book atau mau yang biasa? Kita nunggu usaha pemerintah. Katanya mau dipindahin ke Rusunawa. Atau nanya, kok jualan susah ya? Hashtag menurut blog. Nah itu namanya merubah lead jadi suspek. Kalau udah suspek bisa nggak turun jadi prospek. Prospek itu, jadi Anda masih clear nih. Kalau prospek itu berarti punya kebutuhan keinginan, punya daya beli, butuhnya saat ini. Nanti kalau aku mau nikah, aku pengen tinggal di Mutiara Bogor, unit yang 10 kali 20. Keren. Kapan mau nikah ya Pak? Kalau jodohnya udah ketemu. Saat ini kayaknya masih dikip oleh Yang Maha Kuasa. Kalau punya kebutuhan keinginan, punya daya beli, butuhnya saat ini itu namanya prospek. Jadi makin mengerucut orang itu mengerucut. Kalau udah butuhnya saat ini punya daya beli, mencari penawaran terbaik, itu namanya hot prospect. Ini tahap paling penting. Kalau dia bukan jadi customer, jadi omset, dia jadi kisah sedih di hari Minggu. Nah di tahap itulah product knowledge sangat dibutuhkan karena Anda akan dibanding-bandingkan. Oke, Pak siapa saja? Pak Dankes, jangan customer membanding-bandingkan, kau malah nyanyi aku ojo dibandingkan. Ya udah pasti dibandingkan. Mendingan gua di ini apa di ini? Nah contoh kalau daerah ini, kenapa gua nggak di Sungai Bogor, kenapa masih? Ya Anda akan dibandingkan. Ya jangan malah ojo dibandingkan Pak. Nah product knowledge itu penting di situ. Ketika Anda udah meramu. Jadi perhatikan teman-teman, ya. Tadi saya bilang 4 SW. Some will, someone, so what gitu loh. Nah ini kata kunci keempat. Somebody's waiting. Kalau tulisin teman-teman. Yang 4 SW itu itulah rahasia jualan. Cuma ada 4 SW. Some will. Yang will kita merayakan. Masuk akal? Yang will kita merayakan. Someone, yang will kita belajar. So what? Karena ada seseorang yang sedang menunggu. Dia pengen rumah 6 kali 15. Dia pengen rumah 8 kali 15. Dia pengen tinggal di tempat ini. Itu jualan, perbaiki proses. Berarti di setiap hari kalender sales itu mesti terisi ada lead, ada suspek, ada prospek, ada hot prospek. Ini rahasia jualan. Kalau Anda memang serius mau berangkat, kalau Anda memang benar-benar pengen ke Paris dan Vienna, berarti kalendermu harus mencerminkan. Setuju atau setuju banget? Simple. Kalender seorang sales adalah martabat seorang sales. Kalau kalendermu
kalau yang mau datang ke saya tunjukin kalender saya. Kalau kita mau adu, kita adu kalender. Sales nggak mungkin sombong duit, bener dong? Kan tiap hari kita ketemu orang yang lebih berduit dari kita, ya kan? Tapi saya jadi sales, kalau ada yang boleh saya sombongkan kalender saya. Isi kalender saya full. Makanya saya berani nyanyi di depan customer lagu Iwan Fals. Apa lagunya Bu Ira? Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Karena jadwalnya full. Tanya Pak Febi, Coach Chandra kami mau event, berapa rekatnya? Nggak usah ngomong rekat dulu Pak, udah langganan. Lu tanggal berapa? Gua bisa tanya Pak Febi. Ya kan? Karena jadwal full. Martabatmu itu ditentukan aktivitasmu. Saya Pak Febi kalau nanya Coach Chandra rekatnya boleh ditawar nggak? Boleh. Namanya orang hidup masa nggak boleh nawar? Oh, jadi boleh tahu berapa? Masalahnya di tanggal yang kau minta ada 3 permintaan lain yang lagi ngantri. Izin aku komunikasi dulu sama 3 yang lain. Kalau semua nggak ada yang mau, berarti gua kepepet. Nah kalau kepepet boleh ya kita ngomong rate khusus. Yes, ya pagi ya. Masalahnya cuma satu, gua jarang kepepet. Pahami ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau jadi sales sukses, ngukurnya satu dulu, aktivitas salesnya dulu. Nggak usah ngomong yang lain dulu. Itu martabat kita sebagai sales, ya. Aktivitas, kalender, simple. Makanya sampai ada satu jokes. Ini ada jokes nih ya. Usia wanita aja bisa ketahuan dari cara mereka jawab telepon. Pengen dengar atau pengen dengar banget? Kalau pengen dengar banget saya cerita. Kalau cuma pengen kita lewatin. Pengen? Ya kalau pengen banget tapi jangan pakai tersinggung loh. Kan bukan saya bikin ceritanya, saya kan cuma cerita doang. Ya? Pak saya pinjam handphonenya boleh nggak ya? Sekali bawa boleh. Kalau orang susah, orang mau Paris main handphone ya. Cewek kalau umur belasan itu gaya ngangkat teleponnya ketahuan. Kalau yang ngangkat cowok siapa sih? Nah itu cewek belasan tahun Pak. Masih kembang-kembangnya. Oke. Kalau dia udah 20-an, siapa ya? Nah itu mulai ya. Kalau udah kayak saya udah 50-an Pak, siapa aja deh. Nah, saya udah bilang nih jangan kayak tersinggung nih. Sekarang pertanyaan saya, Bu siapa? Bu Yuli. Kita sebagai sales kan kurang lebih sama. Di tiap hari kalian itu kosong, nggak ada lead, nggak ada suspek, nggak ada prospek. Ya berarti kan siapa aja tuh? Mau minta apa aja deh. Datang ke Pak Liki, datang ke Pak Fendi. Boleh nawar nggak? Diskon kita nggak ada diskon, kita sama warga. Cuma nawar 200 juta aja. Itu panas ya badannya ya. Oke? Jadi martabat seorang sales ada pada kalender activity. Sebelum ngomongin lain Pak, seberapa serius Anda pengen berangkat? Kalau Anda pengen serius, Anda pisahkan. Saya butuh jual 2. Saya ketemu berapa orang. Nah faktor kedua itulah kemampuan sales. Selling skillnya menentukan. Apakah ketemu 10 dapat 2, atau ketemu 20 dapat 2, atau ketemu 30 dapat 2. Itu namanya conversion ratio. Catat baik-baik ya. Dari setiap ketemu berapa orang, berapa yang closing, itu namanya closing ratio. Closing ratio baru ada setelah ada aktivitas. Nggak ada aktivitas, closing ratio apa? Makanya sales itu ditentukan. Tadi saya ngomong kartu kan ada 4 as, benar nggak Bu Yuri? Ada 4 as kan? Sama. Jualan itu ditentukan as pertama, kerja keras. As yang pertama bersales itu kerja keras. Saya tidak akan pernah membohongi peserta event saya. Kalau Anda tidak bersedia kerja keras, jangan pernah jadi sales. Anda salah tempat. Sales adalah profesi orang kerja keras. Karena baru setelah kerja keras itu aktivitas. Kerja keras itu aktivitas.
kita kerja makin tinggi rasionya. Oke, dengan Bu Jenny, kira-kira kalau saya kan bilang saya udah 20-an tahun di dunia jualan, ya, saya yang hari ini dengan saya yang 20 tahun yang lalu lebih tinggi mana rasio closing salesnya sekarang? Karena hasil dari belajar jatuh kamu 20 tahun, benar? Nah itu Anda paham, baru bisa ada kerja cerdas kalau ada kerja. Tolong, saya udah 20 tahun, jangan ngomong ke saya, Coach, saya mah gak perlu kerja keras, yang penting mah kerja cerdas. Kalau ngomong sama praktisi kayak kita yang udah lama sudah, mana mungkin? Karena kerja cerdas adalah akumulasi dari kerja keras. Makin keras kamu kerja, makin cerdas kamu kerja dalam jualan. Karena kalau belum saatnya merayakan, berarti saatnya belajar. Untuk setiap kesempatan belajar, berarti closing rasiomu meningkat. Simpel kan? Ketemu 10 orang BPK, 2 yang bisa berarti 2 kali merayakan. Yang 8 kan berarti belajar 8 kali menjadi lebih baik. Masalah kita memilih untuk baper dan curcol. Sesederhana itu kok jualan. Karena dia berlaku some will, some won't, so what? Somebody's waiting. Saya udah bilangin 5 pembukaan itu pasti ada 4 as, nggak bisa bohong. Dan 4 as itu ada di kartu yang belum dibuka. Pertanyaannya, Anda siap nggak buka setiap kartu? Itu rahasia jualan. Oke, yang sakit mutlika yang siapa? Bu Ranti mungkin nggak buka 4 kartu pertama langsung A semua? Mungkin aja, statistik bisa. Kalau Anda buka langsung 4 A semua, sore itu kita langsung berangkat ke Singapura. Kita ke Marina Bay Sands. Bukan check-in, gua ajak judi. Biar main kita masih terang banget. Dia buka 4 kartu A semua, dia kan. Gua jual rumah, habis itu kita judiin, pulang gua beli 1 kompleks. Iya kan? Secara statistik bisa. Anda buka langsung 4 as. Tapi saya balik ekstrim satu lagi. Bisa lah buka 4 melawan kartu enggak as. Tapi ke 49, 50, 51, 52 as semua. Kan bisa juga Pak. Nah, ini ngomong ekstrim ke ekstrim. Hidup sih jangan yang ekstrim. Hidup biasanya ya begitu. Enggak, yes. Enggak, yes. Ya itu hidup. Jarang yang ekstrim. Tapi bisa terjadi. Pertanyaannya berarti bukan yang mana yang terjadi. Engkau kuat nggak menjalani yang belum yes? Engkau kuat nggak menjalani belajar merayakan? Jangankan 48 kali nggak mau, baru 8 kali nggak mau, berarti udah bilang saudara aku izin dulu mau. Oh kemana? Pengen ke air terjun pengantin, pengen diruat, mencuci dosa keluarga. Kenapa 8 orang berturut-turut nggak mau? Nah kalau ada yang datang gitu, saya kok ada 8 orang saya udah ketemu, nggak ada satu pun yang mau beli mutiara bawah. Jawaban saya simpel, saya pakai SW 3. So what? Buka kartu ke 9. Kok udah 9 nggak mau? So what? Buka kartu ke 10. Itu sesederhana-sederhananya hidup jualan. Jualan itu cuma 2, kerja keras, kerja cerdas. Kalau kamu lakukan kerja keras dan kerja cerdas, lakukanlah as ketiga. Ini as ketiga, yaitu kerja tuntas. Tuntas, kerjanya tuntas. Tuntas itu kalau kerja keras dilakukan, kerja cerdas dikelola. Berarti tadi dikatakan, saya yang hari ini jauh lebih pintar jualan dibanding saya 20 tahun yang lalu. Wajar dong? Berarti logikanya, aktivitas saya hari ini harusnya lebih tinggi atau lebih rendah? Makanya saya kerja di rendah. Karena saya tahu conversion ratio saya sekarang lebih tinggi dibanding saya 20 tahun yang lalu. Saya 20 tahun yang lalu ketemu 10 orang, 1 beli. Hari ini saya ketemu 10 orang, 4 beli. Kalau 20 orang 8 yang beli. Nah, tapi masalahnya sales salah mindset. Justru aktivitasnya diturunkan. Beli. Nah, makanya harus susah.
Gue baru puasa. Gue belum. Aku pamit ya. Karena dia turunkan aktivitasnya. Saya makin kesini saya punya aktivitas makin tinggi. Makanya di salah satu postingan saya katakan, aduh waktunya udah mau habis, aduh mampus ya. Oke, teman-teman pahami, sales nggak kenal hari kerja hari libur. Kalau kamu masih hari kerja hari libur, ya berarti kamu karyawan. Sales cuma kenal hari omset, hari kerja omset. Bahkan kalau saya tidak membagi menjadi hari, saya membaginya menjadi jam. Anak-anak saya di rumah udah biasa kalau pagi siang omset day, berarti malam kita spending day. Masuk akal? Kalau siang omset day, berarti malam spending day. Kalau siang mau omset day, malam kita nonton Netflix di rumah. Itu kalau masih bisa bayar nanti. Hidup itu sederhana jadi susah, Pak. Ya. Oke. Nah teman-teman kalau Anda udah paham ini semua, saya boleh nggak tunjukin? Anda sudah saatnya untuk belajar lebih tinggi adalah bagaimana menciptakan lead. Jualan adalah tentang menciptakan lead. Karena dari lead baru bisa diturunkan jadi suspek, jadi prospek, jadi prospek. Benar? Saya minta tambah 5 menit boleh nggak panitia? Oke ya. Kunci utama jualan hari ini yang saya mau bantu Anda, bagaimana ciptakan lead. Oke? Lead itu kalau nggak punya lead, apa yang mau dikonvert? Bu, siapa sih? Bu Lili. Kalau Yayang minta bikin jus tomat wortel, pertama-tama mesti punya apa? Baik. Nggak peduli kamu punya blender mau harga 5.000, 50.000, 5 juta, nggak ada tomat wortel, apa yang mau di blender? Tangan. Nah, sekarang saya balik. Punya tomat sekilo, wortel sekilo, nggak punya blender, diulek boleh nggak? Boleh, kalau buat aja ngulek. Karena namanya dia ya. Jadi kunci utama jualan adalah menciptakan lead. Makanya tema kita ada bicara tentang sekarang bagaimana kita menggunakan AI. Oke? AI itu nggak bisa berdiri sendiri. AI itu nggak menggantikan sales. AI itu asisten sales untuk membentuk yang namanya lead. Di mana AI digunakan bagi kita praktisi sales? Dia digunakan di mengelola sosial media. Nah ini kami dulu, saya minta 5 menit ya. Sosial media bagi saya bukan tempat jualan, jangan salah paham. Kalau Anda masih memakai sosial media untuk jualan, Anda salah pakai platform. Tempat jualan itu namanya marketplace. Oke, tempat jualan itu namanya marketplace. Tokopedia, Blibli, itu namanya marketplace. Sosial media itu tempat Anda bersosialisasi, menciptakan lead. Jadi kalau Anda mau paham rahasia sosial media adalah sebuah lead generator. Dia menciptakan lead. Daripada saya ceritain banyak, sementara dari panitia saya cuma dikasih 5 menit, saya tunjukkan aja boleh nggak? Karena kalau cerita waktunya nggak cukup. Saya tunjukin boleh? Oke. Kita lakukan eksperimen sederhana. Tolong buka handphone Anda. Tolong buka IG Anda. Ini kalau sampai ada yang post, aku nggak ada IG, nanti kita merapat ke samping. Saya kutip kata-kata Bang Roma, terlalu. Ya, kalau Anda buka IG Anda, di bagian bawah itu kan ada kaca pembesar. Ada kaca pembesar kan? Klik kata pembesarnya, Anda ketikkan kata sales. Anda ketik kata sales. Tahap 1 Anda ketik kata sales, tolong tunjuk tangan yang baru Anda ketik kata sales sudah muncul akun saya. Ya. Saya nggak lagi cari follower ya. Sekarang tolong yang belum follow saya tapi begitu Anda ketik muncul, Anda nggak follow saya, nggak perlu layanan, nggak perlu follow, saya nggak cari follower. Kunci utamanya adalah Anda tidak follow pun, Anda cari kata sales, saya muncul. Itulah sebuah lead generator. Gimana caranya? Minta panitia tambah 2 jam lagi. Saya bersedia ngajarin. Minta panitia tambah punya atau bikin event ikut. Boleh Pak Pemdi? Sosial media itu bukan tempat main-main. Sosial media itu tempat Anda menciptakan lead. Kalau udah ngerti baru boleh nggak saya minta tampil AI? Tampil AI. AI saya tolong tunjukin. Bahasa Amerika seharusnya
Minimal gue udah edit baju banyak. Itu jawabannya kayak gue di belakang tuh. Berikan tepuk tangan buat Ilham tuh. Lihat berapa menit yang dapat? Berapa menit yang dapat? Berapa menit yang dapat? AI itu kalau bisa pakai powerfulnya luar biasa. Kalau Anda bisa kombinasikan menjadi lead generator, maka jangan salah nih. Saya punya ide, itu kalau nanti break yang saya cek pertama DM. Karena DM saya isinya lead semua. Selamat siang Coach Chandra, kami mau ada event sales. Coach berapa rate cardnya? Wah, kalau Bu Lili yang apa? Saat benar Coach Chandra, saya Lili, kami mau ada event. Saya segera balas. Saya dasarnya orangnya ramah kali, terutama kalau ada omsetnya. Serius. Tapi kalau nyapa cuma halo Koko ganteng, next. Kalau nyapa Koko ganteng kayak gini kita masih happy. Kadang-kadang gue juga yang nyapa yang kayak gini-gini nih, Koko ganteng. Beri banget punya sosial media. Ya. Jadi Anda mesti tahu teman-teman, AI sosial media itu udah nggak bisa dipisahkan. Dia yang memenangkan cara menggunakan sosial media sebagai lead generator, nggak akan pernah kekurangan lead dalam hidupnya. Makanya saya punya kalender tour, karena saya pintar mengelola ini. Anda mau atau mau banget? Oke, pilihannya Pak Fendi bikinin event berikut atau kita bikinin kelas online. Mau? Oke. Nanti ada Ilham di belakang, ya. Kalau pakai daftar saya bukan kelas online, mau nggak? Belajar ini. Tapi berbayar. Bayarnya murah aja, 250.000 boleh nggak? Karena saya mau uangnya buat yang di belakang ini. Oke? Dengan tepuk tangan, ya. Berarti saya mau uangnya buat belakang. Sorry nih panitia ya. Kalau memang mau kita bukain, berbayar pakai Zoom. Anda belajar cara menggunakan sosial media, cara create. Modal 250.000 belajar cara menggunakan sosial media. Saya minta Ilham bagikan kepada Anda bahkan nongkrong yang digunakan untuk bisa bikin keren begini. Oke? Pak, saya udah beli baju berapa banyak? Bu Ira, gak usah sering beli baju. Ilham kalau lagi iseng, rambutnya kuning, terserah dia aja. Kemarin dia ada coach ini baru postingan, lu gila apa? Gue pakai baju Thor ke Ilham, saya buka kelasnya. Ya saya udah kasih tahu, Anda berbayar, uangnya saya mau kasih si Genzi supaya dia mengajari Anda bagaimana Anda bisa mengelola sosial media, memenangkan lead. Ya, itu dari saya, dari panitia. Satu lagi, saya boleh minta buku kan? Tolong dari buku dan buku, ya. Oke. Yang kedua, waktu saya dengan Anda pendek sekali. Buku ini sebenarnya saya nggak pernah nulis buku seumur hidup. Ini buku pertama yang saya buat, rangkuman 20 tahun lebih perjalanan saya di dunia sales. Saya bikin buku ini simple, gara-gara tragedi Cikarang. Ingat tragedi Cikarang? 25.000 orang memperebutkan lowongan 2.500 pekerjaan, sampai injek-injekan, pukul-pukulan. Yang bikin saya sampai air mata netes ada bapak usia 65 tahun, udah pensiun kembali turun gelanggang. Aku kerja apapun boleh, yang penting kerja. Cari kerja susah nggak teman-teman? Susah. Tapi Anda sadar nggak? Semua kantor properti agent walk-in interview. Semua kantor showroom mobil walk-in interview. Semua kantor broker properti walk-in interview. Tapi Genzi mengatakan cari kerja susah, 2 tahun numpang orang tua nggak apa-apa. Karena emang nggak mau kerjain jualan. Genzi. Itu yang membuat saya akhirnya sampai dia yang menguasai ilmu jualan nggak akan pernah harus cari kerja dari siapapun. Setuju nggak? Dia yang menguasai ilmu jualan tidak akan pernah harus cari kerja dari siapapun. Dia yang menguasai ilmu jualan bahkan mampu membukakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Setuju nggak? Jadi kalau Anda jadi sales, tolong bangga. Oke? Jangan ditanya, "Nih, kerjaan lu apa?" Biasa, apa? Cash. Apa? Cash. Malu lah. Kalau bos yang ditanya profesinya apa? Sales. Bangga. Ya, jadi saya kalau Anda pengen meningkatkan ilmu sales Anda, kan dengan saya cuma bisa 2 jam. Itu pun udah di tuh, muka udah pada galak-galak begitu ya kan? Kalau Anda mau silakan Anda
Pak, ya. Saya cuma bawa buku dikit dan khusus buat Anda hari ini kan potong 20% teman-teman. Ya, cuma untuk hari ini. Oke, ya. Jadi Anda hubungi Ilham 2. Kalau Anda memang mau dibuatkan kelas online belajar software dan AI, saya buatkan. Yang akan saya minta ngajar Ilham. Oke, Anda akan dapat prompt dan segala. Saya pengen Anda bisa begini. Yang kedua, kalau Anda mau meningkatkan kemampuan jualan Anda tanpa menunggu Pak PB bikinin, Anda hubungi Ilham. Boleh ya? Oke, dari saya itu saya kembalikan ke panitia. Thank you, Pak MC. Ya boleh sekali kita yang pada Coach Chandra. Luar biasa, Bapak Ibu. Sangat daging banget yang kita bilangin kalau Gen Z bilang ini diberikan daging oleh Coach Chandra untuk Anda untuk menjadi seorang pemenang ataupun a champion ya. Jadi memang betul kalau dalam berjualan atau apapun itu dalam hidup pasti ada yang namanya kompetisi. But if you want to be a champion when you fail, ya, you must rise stronger than the failure itself. Betul? Jadi harus